yang nantinya akan mengangkat derajat kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mengilmui persoalan keluarga, mencoba untuk mencari tentang ilmunya, itu adalah bagian dari sesuatu ingkang kula panjenengan sami kedah prioritaskan, diusahakan, betul-betul diupayakan. Bagaimana menjadi seorang suami yang solih dan bagaimana menjadi seorang istri yang solihah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, para istri, putra-putri beliau, para sahabat, sahabiah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat Islam fi kulli makan wa fi kulli zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, hari-hari ini memang kita dihadapkan pada sebuah pemberitaan media. Ketika seorang suami, seorang istri sudah tidak bersama dalam satu bahtera lagi, sudah tidak dalam satu pernikahan lagi, sudah tidak dalam satu perkawinan suci, maka ternyata yang terjadi apa Bapak Ibu? Kedua-duanya saling bongkar-bongkaran rahasia satu sama lain. Kedua-duanya saling buka-bukaan aib satu dengan yang lainnya. Oh, dia dulu kayak sama saya kayak begini. Oh, dia dulu sama saya seperti ini. Kalian tidak tahu kan kalau ternyata mantan suami saya itu? Kalian tidak tahu kan kalau ternyata mantan istri saya itu? Ibaratnya sebuah isu, ibaratnya sebuah gorengan, digoreng terus. Padahal kalau seandainya kita mau kembalikan kepada peraturan Islam, seperti ini boleh apa tidak, seperti ini haram apa tidak, seperti ini diperintahkan atau tidak, kita akan mendapati bahwa sebagai seorang muslim, hal seperti itu pantang untuk kita lakukan. Baik ketika dia masih menjadi istri kita, ataupun sudah tidak lagi menjadi istri kita. Loh Ustaz, larangannya di dalam Islam kan tidak boleh buka aib suami istri. Lah kalau sudah tidak jadi istri, tidak jadi suami, boleh dong kita bongkar-bongkar. Tetap tidak boleh karena menutupi aib ini berlaku untuk semua jenis kalangan. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka nanti aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi, Bapak Ibu. Makanya kalau sekarang ini kita nggak bisa mengendalikan lisan kita Bapak Ibu, tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari mulut kita, itu nanti akan menyebabkan masalah-masalah muncul lebih banyak lagi. Makanya ma'asyiral muslimin, kalau panjenengan sami kita ingatkan bahwa pernikahan itu adalah hum libasul lakum. Istri kita itu pakaian buat kita. Dan kita pakaian buat mereka. Fungsinya pakaian apa? Satu, fungsi pakaian itu bisa menghias Bapak Ibu. Panjenengan bapak-bapak biasa pakai kaos oblong, kalau tindak jagong, datang walimatul urus, ke gedung pertemuan, menghadiri pernikahan, pakainya apa? Pakainya baju batik. Batik yang dipakai gimana? Yang dipakai yang bagus. Ketika panjenengan pakai baju batik, istrinya bilang, Masya Allah, pangling aku karo bojoku. Tiba-tiba bojoku nek nganggo batik yang ganteng toh. Mulane Pak, ojo kaosan sport wae. Ya. Itu artinya pakaian itu menghias. Perempuan juga begitu. Ini lagi Syakban wis gegeri golek seragam bakdan. Padahal bakdan ini wis suwe wis turut toko pakaian wis bingung iku satrah mbah iki kudune seragam kabeh. Ning grup wis bahas, engko temane apa iki? Coklat, ireng, biru, kuning, ijo, pun bingung. Kenapa? Bagi perempuan pakaian itu perhiasan. Makanya pakaian bagi seorang perempuan itu diutamakan. Bapak-bapak ya mungkin kayak kita Pak nggih, klambine kur ngene-ngene kitok. Sholat yang nganggo iki, kemudian nanti di rumah nemoni tamu juga pakai ini, besok ngantar anak sekolah juga pakai ini, ya. Delok lenggon lawang sing cumentel sing iso dinggo sing dinggo, niki sing dinggo. Tapi kalau bagi perempuan tidak, ya. Pakaian bisa menjadi sebuah perhiasan.
Gur niki lho Pak, misalnya lengan bagian niki. Wong lanang nggih ngeten niki tok. Ya. Tapi kalau perempuan ini bisa nanti dimotif macam-macam. Kerah bagi laki-laki baju koko ya cuma kayak gini. Tapi kalau perempuan bisa dimotif macam-macam. Mulane nek bojone penjahit kados kula, bojo kula niku penjahit, Pak. Nek dijak ning toko kain ditekoki, iki karo iki apik sing ndi, iki nek dimodel ini apik sing ndi, wis aku ora mudeng, ya. Yang paham kamu, yang paham istri. Kenapa? Perempuan itu menjadikan pakaian sebagai perhiasan. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, kalau seandainya pakaian itu enggak bisa jadi perhiasan, kalau seandainya pakaian itu tidak bisa berfungsi mempercantik, memperindah, memperganteng kita, minimal pakaian itu apa? Bisa menutupi kekurangan kita. Ternyata awake dhewe ndek tompel gede piangan yang dhuwur dada, nggih. Wireng metu wulune sisan, nggih. Ya kalau dibiarkan ketok dilihat orang, ya kita malu. Pak Ewe ndek tompel gede men to, ora ketutupan kok, ya. Akhirnya apapun yang bisa menutupi kita tutupi. Nek klambi putih, tidak ada ornamen apa-apa. Makanya ketika kita umroh, ketika kita haji, pakaian yang kita pakai apa? Cuma kain ihram. Enggak ada kantongnya, enggak ada jahitannya, enggak ada resletingnya. Enggak ada ornamen macam-macam. Napa jenengan pun nate Pak umroh enek wong lanang nganggo ihram ndol-ndol. Kain ihrame dimotif batik, dol-dol, garis-garis, ibu-ibu dikei bros, dikei macam-macam, enggak ada. Karena itu pakaian paling dasar, apa? Menutup aurat. Ya. Maka ketika seorang istri, seorang suami memahami perannya bahwa pernikahan itu saling menutupi, ya jangan dibongkar-bongkar, jangan dibuka-buka, jangan di-sharing-sharing. Fungsi kula panjenengan sami ketika beribadah menikah saling memberi bantuan dan pertolongan dalam menutupi aib kita. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa di antara kita di ruangan ini baik laki perempuan yang tidak punya aib? Semua orang punya aib. Dan ketika kita lanjutkan pertanyaannya, kalau misalnya kita punya aib terus aib kita itu dibongkar-bongkar orang, siapa kira-kira di antara kita yang senang? Tidak ada yang senang. Wah senang banget aku Pak, ngapa Bu? Aibku dibongkar, ya kan? Enggak ada. Pasti wanyel banget, wanyel kita nani aibku dibongkar-bongkar, disebar-sebar. Maka ancaman bagi orang-orang yang mengumbar aib saudaranya itu sangat luar biasa. Dia akan mendapatkan siksa dan dia akan mengalami apa yang dia bongkarkan itu. Makanya kalau ada orang memiliki kekurangan dan kita tahu, ya, sebaiknya memang kita menutupinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang kemudian cukup masyhur di kalangan para ulama. Hadis tentang bagaimana caranya agar kita ini bisa menjadi pribadi-pribadi yang tidak suka menceritakan tentang apa-apa yang kira-kira tidak nyaman kalau diketahui oleh orang lain. Dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di hari kiamat, the worst, ya, paling buruk, paling jelek, kata Nabi, kedudukannya di hari kiamat adalah seorang laki-laki suami yang bercampur, bersetubuh dengan istrinya, kemudian dia membeberkan rahasia istrinya itu. Jadi setelah dia melakukan hubungan pasutri, dia membeberkan rahasia yang telah diketahuinya tersebut. Ini adalah manusia yang kedudukannya, napa Bapak Ibu? The worst, paling buruk, paling elek di hari kiamat nanti. Para ulama bersepakat yang dimaksud membeberkan cerita ini adalah cerita hubungan pasutri tersebut. Akan tetapi ada seorang ulama, Syekh Bassam, menyebutkan bahwa yang dimaksud tidak selalu harus hubungan suami istri, tapi apa-apa yang menjadi kekurangan pasangan yang tidak boleh kita sebarluaskan. Makanya kalau sudah jadi suami istri niku pripun to Bu, Pak? Ya.
Segala apa yang kita punya itu terbuka semua. Kebiasaan-kebiasaan kita pun boten saged ditutup-tutupi. Orang mungkin ambune wangi ketika di masyarakat. Jadi tokoh, jadi panutan, terbaik. Ya. Karena apa? Orang nggak tahu aibnya. Orang taunya baiknya saja. Gantenge, wangine, apike. Orangnya baik, nggak pernah berbuat dolim. Orangnya suka bantu, suka nolong. Tapi yang paling tahu siapa dia itu bukan siapa-siapa kecuali istrinya. Karena istrinya itu paling dekat dengan orang tersebut. Makanya sahabat-sahabat itu kalau pengen tahu bagaimana Rasulullah senantiasa bertanya kepada istri beliau. Wahai Ibu Aisyah, minyak wangi apa yang kau oleskan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kemudian Ibu Aisyah mengatakan, sesungguhnya aku senantiasa mengolesi tubuh suamiku yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wewangian yang terbaik. Dalam riwayat lain disebutkan wewangian berupa minyak kasturi. Karena minyak kasturi itu minyak wangi yang paling wangi. Dan kasturi itu tingkatannya beda-beda nggih Bapak Ibu nggih. Beda-beda jenisnya, beda-beda kualitasnya. Nanti kalau diparingi rezeki, saged umroh malih, kemudian bisa datang ke Taif, nanti panjenengan biasanya akan dibawa ke pabrik minyak wangi yang terbuat dari bunga mawar. Jadi Taif itu wilayah Saudi yang memang paling hijau. Suhunya itu bisa sampai 16 derajat Celcius. Ya. Jadi para petani-petani itu ngumpulin mawar, mawarnya ditimbang, dimasukkan ke alat, kemudian disuling menjadi sebuah minyak wangi. Nah kemarin kita ke sana itu cuma sebotol segini, sebotol segini 120 real, ya, 120 real kali petang ewu, okay. Berarti harganya sangat mahal. Makanya ketika kita pengen tahu kondisi seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling tahu siapa? Ya istri-istrinya. Dan tidak pernah ada istri-istri beliau membongkar aib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kekurangan-kekurangan beliau tidak pernah disampaikan. Ya. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kita sebagai seorang suami, kalau panjenengan sami sebagai seorang istri, biasanya niku keterucutin napa? Nek ketemu karo konco kentele. Ya, piye yu bojomu kae yu. Ya, ketoke wonge apik ngono lho yu, ya. Ora tau duwe masalah, ora tau gawe perkara. Ah, aku ora ngerti kok. Lah niki mulai, nggih. Ora ngerti ngopo piye, ya. Kemudian panjenengan bongkar aib dari suaminya. Bojoku kae ketoke apik ngono kae, ternyata wonge bleng 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 bleng, ya. Pertama, orang yang Anda bicara itu tidak akan membantu Anda. Yang kedua, mereka menikmati kekurangan-kekurangan dari pasangan kita. Atau sebaliknya, bapak-bapak nyuwun sewu, kadang-kadang ngobrol sama teman kantor, atau pas camping, atau pas wisata bareng, sak mobil bareng, wah bojoku gitu mas, tak ada nih bojoku kuwi. Nah, mulai ya. Nek turu to mas, wah ngowoh nganti amandele ketok papat, ya. Disebutkan keburukan-keburukannya, dia mentertawakan istrinya, padahal ini adalah amal yang buruk. Ya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah Rasulullah ini janganlah seorang pasangan membongkar-bongkar aib dari pasangannya. Ditutupi Bapak Ibu. Ya. Biarlah Allah dan panjenengan aja yang tahu. Ya. Bojomu apik banget toh Mbak, kita ora ndek masalah. Alhamdulillah. Udah gitu aja. Karena kadang orang itu ya pinter mancing-mancing, jane awake dhewe wis ditutup erat ya kan. Saking pintere sing mancing, ya, akhirnya ya kebongkar melih. Ya. Makanya ma'asyiral muslimin di dalam hal ini pertama, akhlak yang harus kita lakukan, tutupi kekurangan pasangan kita. Yang kedua, pilihlah Bapak Ibu komunitas, teman, circle, close friend, sahabat yang mereka itu tahu tentang akhlak ini. Jadi meskipun sekental apapun tidak akan dia bongkar pasangan temannya itu kepada dirinya.
Bahkan dia akan membantu manakala temannya itu membongkar pasangannya. Mbak, konco bojoku gitu mbak. Mbak, sorry, ojo dicitake mbak. Ya. Itu kekurangan pasanganmu. Gak usah kamu ceritakan kepadaku. Pertama, aku tidak bisa membantu. Yang kedua, itu bukan urusanku. Ya. Makanya nyari circle menikah penting ibu-ibu. Ya. Apakah yang setiap kali teman kita yang pakai kerudung, ya, atau teman kita yang pakai koko, ya Pak, itu selalunya akan menjadi pribadi soleh, mereka berharap menjadi soleh. Tetapi ada orang-orang yang meskipun pakaiannya sudah baik, tapi ternyata akhlaknya belum baik. Niku ingkang nomor kali. Makanya carilah teman, carilah circle, carilah orang-orang, carilah perkumpulan pertemanan yang sekiranya ketika panjenengan akan membongkar aib pasangan kita, justru malah dielek mbak ampun dicerita-cerita disimpen mawon, disabar Napa meneh dinten iki media sosial menika luar biasa. Orang bisa dengan gampang menceritakan masalahnya. Mbuh ning status WA, mbuh ning status Facebook, mbuh ning video TikTok. Gabut, ranek gawean, enake HP, ya. Kemudian bikin video, ya. Lo guys, deloken guys, ya. Bojoku iki lho guys, gur turu tok gaweane, bojone di video, Pak. Turu ngowoh kaya ngene, kathokan cendak, swambune kecinge ra karo-karuan, gelo guys, ya. Mungkin orang-orang akan mentertawakan, kemudian dengan like, ngei komentar, mulane Mbak bojomu jolno wae, ya. Ya, aku yo gelem dadi bojomu dan lain sebagainya. Makanya ini adalah akhlak-akhlak yang buruk. Ya. Hati-hati menjaga lisan. Hafidil lisan. Pramila awit menika ma'asyiral muslimin bapak-bapak. Monggo Pak, awake dhewe sebagai suami sediakan kuping kita untuk mendengarkan keluhan istri. Soalnya kalau suami tidak menyediakan kupingnya, nanti dia akan cari kuping-kuping yang lain. Ya. Kok malah cerita karo kae piye to? Ya. Lah aku cerita karo jenengan ra dirungokke kok, aku kan butuh cerita. Akhirnya cerita karo koncone, padahal koncone niki kabeh ngerti. Bar diceritani bojone jenengan, koncone langsung jumpa pers. Ya. Kabeh sak kampung dikandani, kabeh sak media sosial disampaikan. Ya meskipun janjane nggih Bapak Ibu, panjenengan tidak menyebutkan namanya. Ya. Tapi wong sakniki niku gampang kok. Jenenge ra disebutke, tapi dhek golek nyocok-nyocokne dhewe. Lebih baik kita menahan diri dari menceritakan keburukan pasangan kita dan itu mendapat pahala daripada kita tidak sabar mencari simpati orang lain dengan membongkar-bongkar aib pasangan kita. Ya. Niku ingkang nomor kali. Cari kira-kira pertemanan ingkang kula panjenengan sami bisa menahan diri dari menceritakan keburukan pasangan kita. Yang ketiga, diperbolehkan menceritakan kekurangan suami atau istri asalkan dalam rangka untuk meminta pertolongan, meminta solusi, meminta bantuan, meminta pertolongan, dan tentunya ceritanya ini kepada orang yang memang berkompeten untuk menyelesaikan. Ya. Contoh ya Pak. Ibu-ibu wis ra betah. Ya. Wis aku ra betah di bojo iki. Wong wis ra mudeng, ora isonan, bingungan. Angger aku ngene darai ngene, angger aku ngene darai ngene, aku butuh bantuan profesional. Maksudnya butuh bantuan profesional itu bagaimana Bapak Ibu? Silakan datang ke psikiater, silakan datang ke psikolog. Ya. Bu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya butuh bantuan profesional Bu. Kayaknya ini kalau tak pikir-pikir dewe, kalau mboten kiat, kalau tolong diwangi mikir. Ya.
Psikolog itu adalah orang yang sekolah, belajar tentang kejiwaan, dan dia memang profesinya membantu orang yang membutuhkan bantuan kaitannya dengan kejiwaannya. Jadi memang pakar. Ada alasan kenapa kita memilih datang ke psikolog. Nah yang harus diluruskan ini adalah seolah-olah orang kalau sudah datang ke psikolog menikah berarti dia wis mengalami gangguan jiwa. Padahal tidak selalu harus seperti itu. Contoh, ibu-ibu baru nikah 3 tahun, 2 tahun. Kok ternyata mendapati suaminya itu pribadi yang kurang pengertian. Kumbahan rong ember jenengan dhewe sing ngumbahi. Engko masak goreng tempe gawe sop jenengan yang sing ngatasi. Nek udan deres trocoh kamare jenengan nggih sing jiko embere. Anake nangis telu-telune ji ngompol ji luwe ji gaeke susu jenengan nggih sing ngatasi. Lah bojone ngopo? Bojone namung turu kali tenguk-tenguk nyekel HP. Setahun mungkin sabar, 2 tahun mungkin sabar, 3 tahun, wah ini nek gini terus aku ra kuat pah. Lah piye mah, aku memang wonge ngene iki kok. Ya. Aku kat biyen kat jaman cilik ning omahe ibuku aku ora tau dikongkon-kongkon, dadi aku ra mudeng gawean. Ya wis pah, nek ngono aku tak ning psikolog. Cerita, Bu psikolog, saya punya suami gini, orangnya itu gini, saya kerja pontang-panting, suami saya capek, dia cuma lihat tok ya, cuma tekok kesel mah ngono tok ya, tapi orang bantu. Boleh ibu bapak, kalau yang kita ceritakan itu adalah orang yang memang pakar, mengerti ilmunya, bisa membantu kita, bisa ngasih pertolongan, boleh, monggo. Jadi pulang jenengan dikasih beberapa tips ngatasi orang seperti itu. Atau misalnya jenengan pun mentok niki, Pak, duwe bojo gawene kredit. Loh mah kok tuku meneh? Apa pupung kredit. Soalnya biasanya sing serang kredit ibu-ibu. Perkumpulan PKK tawari panci, ya, panci Presto harganya murah Bu, cuma 1 juta, ya, jangan nyicil per bulan cuma 100.000, kurang penting apa coba, ya. Ibu-ibu, wah apik ya, demo ini gue Bu, apik ya, kabeh muni apik ya. Terus wong niku dodol ya pinter, nek diomongi sak yuta ketoke larang, panci sak yuta, panci opo, tapi ketika dibahasakan cukup menyisihkan 100.000 per hari atau per bulan. Ya, panci ini bisa panjenengan dapatkan. Nek misalnya jenengan ketika di presentasi panci itu ditemani suami, niku akeh rada dini Bu. Ya. Mesti suami langsung ngomong, "Surasa gur panci kaya ngono lho." Ya. Mesti, aku kan butuh Pak. Engko nek dienggo idul korban jek suwe. Nggih. Selalu suami itu bisa menetralisir, ya. Karena suami apa? Menggunakan logikanya, aku ngerti ya wining Shopee ra nganti 500 kok, ya. Apa dadak tuku sak yuta? Sesuk tak tuku wining Shopee, gol 450 bentuke padha, fungsine padha. Tapi karena panjenengan seringnya tidak ditemani suami, keputusan diambil sendiri, banyak kondisi rumah tangga itu yang memiliki istri senengane utang. Ya. Karena utang niki nular. Ya. Jenengan jika pancine engko tawani meneh, kompore mboten sisan Bu, niku kompore apik le, ya. Niki kekuatan pembakarannya 3 kali lipat, ya. Lah pinten niku kompore? Niki murah Bu, kok sak yuta 200. Dadi nek jenengan sasi 100 niki kok tambah 100 meleh. Mikir ting 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 200 ya ringan, ya. Kompore mboten sisan. Niku mungkin meremen. Ya, yo kulkas, mesin cuci, tiba-tiba jenengan pusing sebulan, wah Pak akeh men ya cicilanku. Makanya kenapa kok sekarang banyak mahasiswa terutama perempuan kena pinjol? Karena pola pikirnya kayak gitu. Ya. Halah gur, ya. Sesasi gur semene we iso-iso, dipotong semene we iso-iso, ya.
Tapi bareng pas sasine teko kabeh mumet kiwa tengen koyok ya. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita mendapati istri kita kok senengane ngutang, utange akeh, sing ditagih awake dhewe ya. Wah, judeg tenan ya aku ngadepi bojoku. Kita tidak bisa ngatasi dia, ya sudah, kita butuh bantuan profesional. Pak psikolog, saya butuh bantuan ini, istri saya. Kalau seandainya psikolog nggak bisa ngatasi ibu bapak, karena hari ini itu masa-masa resesi, PHK di mana-mana, golek duit angel, ya. Nek anak ngono ramudeng pake molak-malik kiwa tengen ngisor dhuwur mikirke piye carane bayar SPP, anake garing ngantung, bapak ini sing pusing, ya. Iki piye iki? Kantorku pengurangan, gak aku ya dikurangi. Kerja biasanya seminggu ping 6, saiki gur ping 3, ya. Duit ya ora semono tok, ya. Ketika suami dalam kondisi seperti itu, istri nggak mau tahu, dia biasanya hidup dengan mewah, apa-apa ditukokke, njaluk Rubicon tukokke 3, ya. Pentil bane nika, nggih. Njaluk apa-apa ditukokke, tiba-tiba jeglek. Istri mungkin secara psikologis kena, dibawa ke psikolog nggak mempan, dibawanya ke psikiater, karena psikiater itu dokter jiwa. Kalau psikolog itu hanya membantu, melihat, menganalisis, memberi advice, tapi kalau sudah psikiater itu sudah pakai obat. Oke. Pak dokter, niku bojo kula anggar bengi bengok-bengoki. Mbuh, enten napa niku pokok men bengok-bengok kula pun mboten saged ngatasi. Nah, kita cerita kayak gitu kepada psikiater, dikasih obat enggak apa-apa. Sebagai bentuk napa? Sebagai bentuk mencari solusi. Lah kalau kula panjenengan sami misalnya mendapati istrinya boros ya, atau suaminya misalnya temperamen, suka mukul, kita nanyanya enggak kepada psikiater atau psikolog, tapi malah kita tulis di status. Duwe bojo siji gane ngamukan, ngeplaan sirah ya. Aku joroke ketatap keran ya. Ki lho guys, irungku nganti mancur metu getahe ya, dipoto, di video ya. Itu dilarang ya. Salurkan kepada saluran yang tepat, yakni siapa? Orang-orang yang memang memiliki ilmu. Ya. Atau kalau panjenengan misalnya hubungannya sama agama, Ustadz gimana Ustadz? Suami saya kemarin sudah bilang gini, wis Bu, mulia kono ning wong tuamu. Ya, sudah jatuh talak belum Ustadz? Ya. Tanyanya kepada Ustadz yang paham agama, bukan malah ditulis di status. Ya, hari ini pada maghrib suamiku bilang mulia ning wong tuamu. Ya, menurutmu bagaimana Lur? Ya, nek ngono ya kabeh jawab sak senenge dhewe. Ya. Itu tidak memberi solusi. Ya. Makanya bapak-bapak, istri kita harus dididik dalam persoalan ini. Karena banyaknya yang bocor itu bukan dari bapak-bapak, tapi dari perempuan. Pertama, perempuan itu butuh perhatian, selalu pengen diperhatikan. Kalau dia nggak dapat perhatian dari pasangannya, khawatirnya dia mencari perhatian di tempat-tempat lain. Oke. Makanya nyuwun sewu bapak-bapak, di tengah-tengah kita mencari cuan, di tengah-tengah kita mencari kehidupan, ya. Esok awan, sore, bengi, lembur, ya. Tolong berikan ruang kepada istri untuk cerita, ya. Karena itu kebutuhan dia. Ya mungkin jenengan orang kuat, ya. Ceritamu kok muter terus Bu, ya. Kapan rampungnya iki, ya. Wis ki ngrungokno tok lho Pak, gur ngrungokke angel ora karuan. Ya, aku ora njaluk pendapatmu, ngrungokno tok. Ya wis iki HP-ku iki nek perekam iku, ceritaku sesuk tak rungokke, ya. Ya memang godaan kita laki-laki itu apa? Tidak sabar mendengarkan cerita istrinya. Karena cerita istri itu bulet-bulet, ya. Sampai ibu-ibu sosok kan cerita ngeten iki nggih. Aku mau wis cerita iki ya. Ya. Wis iki ya kan. Liyane coba, ya. Saking semangatnya cerita, ya. Karena ya cuma kita suami satu-satunya yang bisa menjadi pentumpahan kisah-kisah dia. Sosok orang mutu cerita ke, aku mau tuku
tuku lombok sekilo Pak sing bosok 5. Lah terus apa pentingnya aku ngerti bosok 5 iku ya? Ya maksudmu kowe kan ngerti ceritaku ya, kurang ngono tok ya kan? Makanya yang ketiga ini penting Bapak Ibu nggih. Ceritalah kepada orang yang memang punya expertise, punya keahlian. Karena mereka juga dijaga dengan kode etik. Ya. Dokter itu enggak sembarangan cerita. Makanya kalau ada dokter cerita, biasanya dia cerita itu ya sekedar bumbu ngomong aja. Tidak berani membuka identitas kan. Paling kemarin ada seorang ibu bawa anaknya gini-gini, paling gitu toh. Ya. Tapi kode etik dokter itu sudah disumpah, dia tidak akan menceritakan. Oh kadang-kadang misalnya ada teman saya sakit di rumah sakit, kemudian kita tanya, dokter yang ngerawat itu teman kita, bro, kayak loro opo? Maaf ya mas, privasi pasien, aku nggak bisa kasih tahu. Oh ya sudah, ya. Itu etika dokter yang baik. Ya. Karena mungkin kita ini orangnya apa? Nggak mau diketahui sakitnya. Eten lho Pak, wong niku sing siji malah kepengen wong sak donya ngerti nek dhek loro. Ya. Supaya apa? Supaya dibantu. Supaya apa? Supaya dijenguk. Ya. Dengan ngerti dhewe nek dijenguk model ibu-ibu RT, jenguk numpak anggota bareng-bareng, ya. Kebuak, ya. Sing loro malah denger-denger nyalami wong 40, nggih. Jane nek jenguk perwakilan jane pripun to? Ya ora seru no, ibu-ibu senengane ya piknik, ya. Mulane Bu Mega sampai tekok, kenapa sih ibu-ibu suka pengajian? Ya pengajian ini nyenengke, nggih. Anak-anaknya bagaimana? Dijak no anak 5 oleh snack kabeh. Malah oleh gizi gitu. Makanya itu aja ditekoki ngomong seneng pengajian loh. Pengajian ini nyenengke. Ya. Makanya ada orang itu yang dikit-dikit ke rumah sakit. Dikit-dikit ke rumah sakit. Wong ora opname njaluk opnam, mbok opnam dok. Lho jenengan ora usah opnam ora apa-apa lho Mas. Dadak opnam, kula pengen opnam kok. Ya. Mulane saiki BPJS dibatasi. Anek kabeh seneng opnam, ya rumah sakit kebuak. 3 hari nomor berapa nih peraturan terbaru. Mari ramari kudu mulai, bahaya nih kan. Itu nanti kalau uang sing model ngeten iki loro sithik dunia harus tahu. Itu karena ada unsur-unsur tertentu. Satu, ya misalnya nek dihitung ya Bapak, niki nyun sewu nih untuk hitung-hitungan kasar ya misalnya. Anak kita sakit, demam misalnya 38 derajat Celcius. Ya. Beberapa orang itu tamblek, malah lagi tolong belah wolu rapopo, 3i apa, paracetamol ning omah. Tapi ada yang saking khawatirnya, ayo langsung di rumah sakit. Langsung infusnya di foto, ya. Cepat sembuh ya anakku. Ya. Kemudian nanti anaknya ini dure 3i, nama 3i, kini 3i oksigen, 3i dipoto. Ya Allah kalau anak sakit kayak gini rasa orang tua gimana ya. Akhirnya kan nyumbang oleh Pokari, oleh Parcel. Wah lumayan nih sing jokowi perbaikan gizi ya. Anaknya rakon mangan, boe yang mangan yang akeh ya. Sebagai sumbangan saka masjid, sumbangan saka RT, RW, konco-koncone kabeh di Japri, Mbak doakan anak saya ya, ngene. Ada yang model kayak gitu di masyarakat kita, tapi ada yang apa? Kalau sakit nggak mau diketahui, Bu, ojo update status loh, ini aku loro. Serasa foto-foto, meneng wae, awal di rumah sakit nek iso mangkati jam 1 bengi. Gen wong kampung ra nek sing ngerti. Ya. Bapak kok menate ketinggal teng masjid tong Mbak anu ya, padahal opnam. Ya. Karena dia ngerasa apa? Ya, dia tidak mau kelihatan lemah. Aku ini wong kuat, aku ora tahu loro, mosok aku loro. Ya. Ada orang yang seperti ini, Ibu Bapak, Masya muslimin rahimakumullah. Dia menganggap sakit itu sebagai aib. Lah monggo, panjenengan sebagai suami istri sepakati, Pak, yang menurutmu aib itu yang mana? Ya. Bu, yang menurutmu aib itu yang mana? Siji, aku ini di darah tinggi, ojo mbok cetak-cetak gitu. Oh ndak aku dikuyo-kuyo koncoku. Wah, sotone asin banget iki jenengan ampun lho Pak, darah tinggi lho. Jenengan sotone tawar mawon. Wah, ngenyek iki, ya kan? Kenek meneh, nggih.
Ibu-ibu ndek gula tapi ora ngaku. Pripun Bu, gulane? Oh, ora apa-apa kok, normal. Padahal 400. Nggih. Niki ngunjuk kersa, oh mboten napa-napa. Niki sirup lho, mboten napa-napa. Glek 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 glek. Sirup sak gelas, nggih. Luar kuwi sambat sikile kemremnyes, ya. Ora iso turu, ketal-ketil nguyah-nguyuh. Ya. Salai ra jujur, ya. Bapak-bapak wis kolesterol, wani Pak De, tengkleng, wani no. Ya. Padahal dhek kolesterol, ya. Wani entek sak mangkok mulih, aduh aku rasa ngatek iki, ya kan. Asam uratku kumat, ya. Ada orang yang ketika sakit itu enggak mau diketahui. Maka kalau itu memang sampun kesepakatan panjenengan sebagai suami istri menganggap sakit itu sebagai aib, ya jangan dibongkar. Ya. Silaturahmi bakdan sesuk nggih. Misalnya jenengan nyiri emping, yo rasa diomong-omongke. Ya monggo Mbak niki empinge eco lho, saking Wonogiri wingi bapake saking mriko. Anu Mbak bojoku asam urate 10, ya kan? Wah, bojone langsung melerok, ngopo ndodok cerita-cerita bareng, ya. Ya. Itu kalau misalnya disepakati panjenengan berdua sebagai aib, ya sudah, enggak usah diceritakan. Ya. Atau misalnya penyakit kulit, apalagi itu, ya. Penyakit kulit, penyakit tertentu yang itu memang menjadi aib. Jangan diceritakan kalau pasangan kita tidak berkenan untuk diceritakan. Ya. Mbak, bojomu ki nganggo topi terus ngopo to, Mbak? Ya. Mungkin di sini ini ada sakit di kepala itu ada penyakit kulit khusus kepala itu. Ya. Jadi ketika pas umroh kan harus botak itu Pak. Nah, bareng dibotak, wah ketok kabeh iki, ya. Sirai ini kaya globo nek peta-petane abang-abang ya kan. Akhirnya dia topinan terus, ini topinan sampai ada yang curiga, mungkin bapaknya kayak ngopo to Mbak bojomu kayak topinan terus ya. Mbah saya wis tuwa senengane dandan no. Ya mungkin jabe gitu. Padahal di balik topi itu mungkin ada luka-luka. Tutupi aib ya, pasangan kita. Makanya itulah kenapa ibu bapak sering-seringlah komunikasi. Endi sing menurut panjenengan berdua itu aib dan mana yang tidak. Ya. Kalau nanti itu sudah disepakati, ya, karena rahasia rumah tangga itu yang tahu cuma panjenengan berdua, ya sudah saling menjagalah untuk tidak membongkarnya kepada orang lain. Tutupi dengan rapat-rapat. Jangan sampai justru malah kitalah orang pertama yang membuka itu kepada orang lain. Termasuk sama anak-anak. Kalau memang bisa silakan. Karena meskipun satu rumah itu, anak-anak kadang tidak tahu obrolan kita di kamar kan. Yang tahu cuma berdua. Ibu duwe panute bateng mburi-mburi gini ya. Sing ngerti ya gur pae tok, ya. Kali ibu ini ngomong ya, nggih klambi panjang, daster sing lengan dawa, ora tau kebuka, ya. Kebukake bareng nopo? Nduk, ya. Bapakmu ning luar kota ibu lerek-lerek, lah pripun Bu? Ibu kerono ya. Ya areng buka saya, lho, wah iki ono tato dev banget Bu, ya kan? Tato emping, nggih. Ya, sejak kapan? Wih, astagfirullah, iya ya, kowe ora ngerti ya. Terus wis ngerti Bu, ora apa-apa, ya. Aku lagi obati malah engko mari. Okay. Makanya ma'asyiral muslimin, tidak ada agama yang membicarakan pasangan itu sedetail ini. Kenapa kok kita harus membicarakan hal ini? Karena ini dalam rangka untuk mengamalkan agama ini secara kafah, secara menyeluruh. Omah-omah niku ampun bahas guru cinta-cintane tok. Jangan cuma bahas romantis-romantisnya tok. Jangan cuma bahas seneng-senengnya tok. Tapi juga harus dibahas piye carane merawat, mempertahankan rumah tangga itu supados langgeng. Hanya gara-gara mulut sebuah perceraian bisa terjadi. Hanya gara-gara tidak bisa menjaga lisan, sebuah keridoan tidak akan diberikan. Makanya nyun sewu nggih Ibu Bapak rahimakumullah, ini adalah hal yang sering terjadi di masyarakat kita, ketidakbisaan kita untuk menjaga lisan kita di dalam menyebarkan aib pasangan kita. Maka pun media membongkar-bongkar aib para artis, ya, itu urusan mereka. Janganlah kita ikut-ikut membongkar-bongkarnya. Ya. Ketika dulu ada artis kena KDRT,
dibanding karo sing lanang, wah kabeh rewangan niku membicarakan dia. Ya. Wah, akhirnya kita menjadi penyambung lidah-lidah gibah tanpa kita sadari. Ya. Sudah tutup aja aib-aib orang, insya Allah nanti kita akan ditutup juga aib-aibnya. Itu untuk pasangan, bagaimana dengan tetangga, bagaimana dengan orang lain. Misalnya kita dapati tetangga kita bertengkar, berkelahi, sampai cakar-cakaran, usir-usiran, keluar kalimat kotor. Jenengan perso, enggak usah jenengan ikut-ikutan menyampaikan. Kundi ini toh mbak, ngerti tonggoku padu cakar-cakaran nganti patak-patakan watu lanang wedok loh. Ya, sampai penghuni juruk metu kabeh. Ya. Oh iya toh mbak, neng di kapan, di mana, jam berapa, siapa saja yang terlibat, ya malah komplit banget, ya. Tutupi aja. Ya. Kecuali kalau panjenengan termasuk pribadi yang nggak bisa jaga rahasia lah, ini bahaya banget nih, ya. Kayak kisah sinten nih enten rojo yang ternyata di dalam kepala mahkotanya itu dia punya tanduk. Ya. Akhirnya kemudian ada seseorang pegawai kerajaan mengerti ketika rojo ini ucul mahkota ternyata kepalanya punya tanduk. Dia itu menjaga betul mulutnya. Ya Allah, tak cukup betul. Langgar Arab cerita ora sido. Wah, ini apa lisanku ini gatel banget iki. Aku pengen cerita tapi ning ndi yo? Kan pernah toh Bu, jangan merasakan kayak gitu. Ya. Nyimpen rahasia tapi orang kuat, pokoknya pengen ditok gitu, tapi neng di. Akhirnya karyawan kerajaan ini naik bukit Bu, ya. Naik bukit, cari tempat yang sepi, wis dia pastikan rane uang, kiwa tengen ngarep budi diulati rane uang, akhirnya dia ngomong, surak kuat tenan, ya. Lambiku gatel, akhirnya dia ngomong, raja punya tanduk, ngoten niku tok. Ya, wis plong, wis ora gatel mulai. Lah ternyata enten manuk sing gaene iso nirokke omongane wong niku lho. Manuk napa jenenge? Beo. Niku krungu, ya. Wih. Ada dhek mabur, nemplok ning nggon omah-omah, raja punya tanduk, ya kan? Akhirnya tersebar kemana-mana gara-gara tidak bisa dia menjaga rahasia. Ya. Niku cerita zaman semono, zaman kerajaan kesultanan mbuh kapan. Saya baca di sebuah buku tentang hikmah. Nah, itu saja di zaman dulu. Bagaimana di zaman sekarang yang tembok-tembok ini punya telinga. Dia wis delik, wis ning kamar. Wah, aku kudu cerita lah ternyata bae angin-anginin jenengan niku bolong, ya. Ada sing ngrungokke, nek sing rekam, nek sing macam-macam. Nah, makanya mahasiswa muslimin, ini adalah salah satu akhlak suami istri yang harus kalau panjenengan sami jaga dengan baik. Ya. Jaga aib pasangan kita. Kalau perlu dibantu untuk menyembuhkannya. Apapun itu. Ya. Jangan sampai justru malah kita menjadi orang-orang yang kata Nabi, sejelek-jelek orang di yaumul kiamah. Posisinya paling jelek. Ya. Posisinya paling buruk. Ya. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa kata Rasulullah SAW menutup aib saudaranya, maka insya Allah dia juga akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa berbuat baik akan dibaiki, barang siapa dia menutup akan ditutupi, dan itu adalah sudah menjadi janji dari Rasulullah SAW. Demikian Bapak Ibu materi saya pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan semacam semangat buat kita untuk terus-menerus apa? Menjadi suami yang soleh, menjadi istri yang solihah, merawat cinta yang kita punya di rumah tangga, agar tambahnya usia pernikahan bukan menambah semakin sebah, bukan menambah semakin bosan, tapi tambahnya usia pernikahan menambah semakin tahu bagaimana kita berakhlak kepada pasangan-pasangan kita. Demikian dari saya, terima kasih nyuwun pangapunten. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah khair teman-teman Ustadz Burhan Sutik. Katen kalau kau
pembahasan mengenai menutup aib pasangan. Aib ditutup ya, bisa dibuka. Ngaten, monggo kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.